Jadi ibaratnya kalau kita punya standing position politik yang beda ya it's okay. Tapi jangan lupa musuh bersama kita sekarang gitu. Adalah COVID ya. Adalah COVID. Jangan sampai nih Yes. gua dukung misalnya lu suka Jokowi, gua kagak. Terus akhirnya kita malah berantem. Kita lupa Yes. kalau lagi ada COVID-nya Yes. gitu. Jadi Padahal si COVID nggak peduli ya, lu iya dukung nggak siapa peduli ya. dukung siapa, lu bakal tetap kena Oke. gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wicak. Waalaikumsalam Bang. Yes. Guys, gua akan kenalin dulu ya. Udah hadir bersama gua di studio nih. Birawa Aninditya Wicaksana Bang. Wicaksana. Panggilannya Wicak ya. Wicak aja Bang. Presiden atau ketua kalau di IPB ya? Kalau di PB normalnya ketua BMKM sih Bang bilangnya. Ketua BMKM, Nah, cuman Ketua BEM Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Pertanian Bogor ya. Hmm. IPB ini masih Institut Pertanian ya. Masih Cuman Institut begitu Pertanian terjemahin kenapa IPB University ya atau Univ. Nah, jadi ini sekarang kita lagi proses rebranding Bang. Kalau kata Oke. Pak Rektor gitu. Jadi karena Ya, ya. kesannya kan kita aduh pertanian banget gitu Yeah. atau banyak jadi mahasiswa yang ibaratnya pengen mengekspresikan lebih dari pertanian tapi Yeah. terbatas karena nama gitu Bang. Oke. Jadi akhirnya di rebranding jadi IPB University gitu. Walaupun di statuta masih Institut Pertanian Masih Bogor. Institut Pertanian Bogor. Oke. Aduh, joknya jelek banget ya. Institut Perbankan Bogor. Nah, fleksibel banget, pesantren Bogor, oh banyak banget. Segala rupa ya. Segala rupa udah Pokoknya yang kalau bukan itu. pertanian ujungnya. Iya, itu dia masalahnya. Oke. Guys, of course nih kita ngundang Wicak bukan pengen ngomongin IPB-nya doang ya. Tapi Wicak nih representasi anak muda, representasi aktivis mahasiswa. Nih banyak kegelisahan-kegelisahan yang gue pengen konfirmasi nih. Gimana seorang Wicak, seorang anak muda ngelihat itu gitu ya. Gue punya daftar panjang nih ada 200 isu. Cia. Karena isunya lagi banyak nih Bang. ya. Iya, iya. Oke, isu pertama nih yang gue mau tanya sama lo ya. Tentang COVID nih, Wicak. Gue dengar kan kabar IPB ini salah satu universitas yang paling duluan mulangin mahasiswa ya. Bener Bang. Gara-gara COVID. Boleh minta pendapat lu nggak? Menurut lu gimana sih COVID di Indonesia nih ya? Kan ya dari masyarakat gimana? Lu ngelihat penanganan pemerintah gimana? Gue pengen denger deh. Oke. Versi seorang Wicak. Yang pertama kalau misalnya lagi ngomongin COVID nih Bang, kan kita sekarang masih di fase yang meskipun dibilangnya new normal ya, tapi Ya. kita masih tetap terbayang-bayang sama dihantui gitu Bang ya. Ya. Dan itu semua nggak terlepas dari gimana penanganan negara kita pertama soal COVID. Yes. Yang mana masih jadi headline, terus masih sering kita ingat juga ketika awalnya muncul si COVID ini nih, ketika negara-negara lain udah take seriously about isu ini, negara kita masih santai-santai aja gitu Bang. Tapi kan bukannya itu upaya pemerintah untuk bikin Meredam. masyarakat nggak panik gitu loh. Nah, Iya bener nggak Bang. sih? Tapi kalau menurut saya ya Bang, dan ini juga dikonfirmasi sama saya lupa namanya, tapi salah satu jurnal krisis komunikasi. Dalam komunikasi krisis itu buat berterus terang dan membangun empati itu perlu gitu Bang. Dan Yes. kita nggak perlu takut akan mitigasi misalnya jadi panik dan lain-lain. Meskipun memang panikan itu pasti ada, tapi menurut saya dengan pemerintah yang punya kedaulatan, punya instrumen yang banyak kan Bang, pemerintah pusat, daerah, terus juga ada lembaga-lembaga terkait, harusnya menurut saya komunikasi publik yang bagus dan matang itu tetap bisa dirancang gitu Bang. Jadi menurut lu persoalan utamanya di komunikasi atau di kompetensi pemerintahnya atau di kebandelan masyarakatnya nih menurut lo? Kalau menurut saya ini kombinasi banget, banyak banget sih Bang faktor. Oke. Yang pertama tadi yang saya sorotin masalah komunikasi, karena buat gua ini hal yang pertama rasanya penyampaian ke publik gitu Bang. Jadi Oke. kan publik udah tahu lah soal COVID dan lain, tapi kan pasti nunggu-nunggu nih, ini gimana Ya. sih dari pemerintah Indonesia gitu. Nah terus keluar komunikasi. Nah setelah itu kan pasti harus ada action yang diambil. Ya. Karena komunikasi yang bagus emang promote action pasti. Terus kemudian mengeluarkan beberapa kebijakan. Nah Bukannya cukup jelas ya? Pemerintah kan bikin apa sih kedaruratan kesehatan gitu kan ya, ada PSBB, Iya, segala macam, terus bikin gugus tugas juga tugas gitu. juga itu. Menurut lu nggak cukup ya? Menurut gue bukan masalah nggak cukup di orangnya Bang, di Oke. kapasitasnya, tapi So? yang jadi masalah kan kita udah punya posisi nih Bang. Ini bukan masalah posisi, sorry. Ini bukan masalah posisi, tapi masalah kapasitas. Gitu. Jadi ketika misalnya kita punya gugus tugas, terus kemudian kita punya menteri kesehatan, kita juga punya juru bicara. Nah, ketika misalnya kapasitasnya tidak berbicara dengan posisinya, Ya. ini jadi masalah juga gitu Bang. Dan penerjemahan kebijakan ke publik ini yang akhirnya jadi berantakan. Gitu. Jadi misalnya nih, menurut saya waktu itu kan di awal kontroversi sempat tuh Bang, apakah kita mau lockdown, totally lockdown atau mau yang sesuai dengan amanat undang-undang waktu itu. Ya. Nah, terus kan kemudian ditetapkan kita PSBB nih. Ya. Nggak truly lockdown, Ya. tapi terus daerah-daerah yang mau mengajukan dia boleh mengajukan, ada yang ditolak. Nah, tapi dalam penerapannya akhirnya juga nggak sejalan juga gitu. Tapi basically lu setuju PSBB? Basically gini Bang, sebenarnya kalau buat gua apa yang langkah secara kebijakan yang pemerintah Indonesia udah lakuin, oke lah. Jadi lu Meskipun secara nggak waktu terlalu kontra atau pro sama nggak kebijakannya ya? Karena
COVID-19 ini emang bisa dibilang kan baru ya Bang ya. Ya. Baru. Kita masih perlu banyak hal buat nge-assess soal pengetahuannya, misalnya tentang bagaimana dia menyebar dan lain. Jadi buat kita ngasih tahu bahwa ini loh eksak kebijakan yang benar pun sesuatu yang sulit buat saya. Tapi kan ada beberapa hal yang emang udah kita tahu nih, kayak misalnya harus membatasi interaksi, terus kemudian harus protokol-protokol kesehatan. Nah, ini yang menurut saya pemerintah kita masih gagap di sana gitu Bang. Jadi ketika take action di masalah kebijakannya, jadi yang kurang menyeluruh, mulai dari koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, ini yang menurut saya jadi sesuatu yang buat COVID ini menunjukkan sisi kelemahan pemerintah banget. Kalau menurut lu gitu, apa bukan gini ya? Apa bukan sebenarnya lebih banyak faktor masyarakatnya aja nih yang bandel gitu loh, yang emang susah dikendaliin. Gimana? Di satu sisi, masyarakat kita emang bukan terkenal sebagai masyarakat yang bersih, Bang. Oke. Benar, karena masyarakat kita terkenalnya di luar masyarakat gotong royong gitu. Kalau masyarakat yang bersih dan disiplin mungkin Jepang atau Singapura mungkin. Iya. Tapi kita nggak terkenal dengan masyarakat yang bersih. Itu bukan value-nya kita ya, Bukan belum jadi value-nya value kita. belum jadi value-nya kita. Dan ini juga jadi satu reflection point lah buat sisi masyarakat. Oke. Tapi di satu sisi ketika gue ngeliat nih Bang ya, gue ngeliat antara perkembangan antara masyarakat sama pemerintah, masyarakat ini tanggap bener Bang ternyata. Mungkin kalau sekarang nih saya keluar gitu Bang ya, tadi saya kebetulan naik KRL Bang kesini. Oke. Semua disiplin Bang, pakai masker, Oke. jaga jarak. Itu udah agak waras ya. Udah agak waras. Maksudnya dulu emang mungkin masih ada PR, tapi dalam perkembangannya emang ternyata masyarakat cukup adaptif. Bahkan even sekarang udah mulai dilonggarin pun kita juga masih tetap ngikutin protokol kok, meskipun memang nggak seketat yang kita bayangkan ya mungkin. Tapi kalau misalnya kita ngeliat pemerintah sekarang, apalagi mungkin ada RUU lain yang bisa dibilang kurang penting, kok jadi kayak pemerintah kita yang nggak tanggap gitu, sedangkan masyarakatnya jauh lebih evolve lebih cepat gitu loh Bang. Jadi lu ngerasa sebenarnya masyarakat udah coba adapt gitu ya? Iya udah coba. Tapi lu ngerasa pemerintah yang tak kunjung optimal gitu? Makanya kemarin Pak Jokowi mungkin marah tuh Bang yang sempat yang di YouTube kan dari Kementerian Sekretariat dari Menteri Sekretariat Negara. Nah ini menarik nih, karena lu nyinggung itu ya. Ini buat gue juga isu-isu kontemporer yang menarik ya. Pak Jokowi marah-marah, terus jadi viral gitu kan ya. Yang salah satu yang cukup fenomenal kan ada foto atau videonya Menkes tuh ya, yang kayaknya tertunduk lesu gitu kan ya. Diomelin sama bosnya gitu. Nah ini ada pro cons nih ya. Ada yang bilang, wah ini Pak Jokowi ini tegas juga gitu ya. Tapi ada yang nuduh, wah ini drama banget. Itu kan tanggung jawab lu, kenapa lu marah-marah, bukan take action gitu. Nah lu sebagai anak muda ngeliatnya gimana bro? Gue kebetulan waktu ngeliat tuh Bang ya, karena ya ibaratnya gue kosongin pikiran dulu nih. Nyoba gak berpihak. Keren juga nih. Apa iya bisa ya berpihak? Tapi waktu itu nyoba dulu, wah keren juga nih gitu. Karena kan Pak Jokowi kalau image ke publiknya jarang banget marah Bang. Dia kalau Pak Jokowi kan kalau nggak menonjolkan Jan Etes, dia menonjolkan wibawanya dia, kesantunannya dia gitu. Jarang buat dia menampilkan kemarahannya di publik. Atau keluguannya ya. Iya. Beda mungkin kalau misalnya seperti pemimpin daerah seperti misalnya Bu Risma atau mungkin dulu ada Pak Ahok yang memang yang memang trademarknya adalah beliau marah. Gitu. Nah, tapi kalau Pak Jokowi kan jarang. Jadi memang waktu itu saya ngelihatnya secara pribadi ngelihatnya wah, tumben nih Pak Jokowi marah. Tapi itu ketika nonton. Nah, tapi kalau misalnya kita mikir lagi, ini kan menteri yang milih Pak Jokowi nih. Menteri-menteri yang milih Pak Jokowi. Dan terus pun kalau mau marah sekarang buat gue telat banget gitu. Buat di publiknya Bang ya. Karena yang pertama, kalau emang mau ngevaluasi Pak Menteri Kesehatan, dan memang secara pidato kalau gue ngeliat secara substansi, emang kayaknya menjudutin Pak Terawan gitu kan. Karena ngomongin penyerapan anggaran yang dibilangnya penyerapan anggaran kesehatan. Jadi mungkin emang menjudutin Pak Terawan. Walaupun nggak nyebut nama khusus ya. Walaupun nggak nyebut nama khusus. Ya mungkin Pak Jokowi tahu itu bakal dipublikasiin ya, menjaga lah gitu kali Bang ya. Tapi buat saya, dan itu kan masih dalam bentuk ancaman ya, saya udah tahu mau reshuffle dan lain-lain. Nah di situ yang buat saya ngerasa kayak loh ini apa nggak telat gitu, baru sekarang itu terus kemudian kita mau reshuffle. Nah sebenarnya momen apa yang ditunggu Pak Jokowi gitu untuk bisa kemudian mengevaluasi kementerian-kementerian di bawahnya. Dan kalau misalnya kita ngomongin masalah nggak cuman di Kementerian Kesehatan, karena yang pandemi COVID ini yang awalnya isu kesehatan kan sekarang udah jadi isu ekonomi. Bahkan udah sampai isu ketahanan pangan juga gitu kan Bang. Jadi lebih melebar lagi kan Bang. Berarti banyak banget nih kementerian-kementerian harus dievaluasi. Mulai dari Kementerian Perekonomian, terus juga Kementerian Pertanian juga pastinya. Jadi kalau yang saya lihat adalah ya secara substansi saya suka Bang bahwa Pak Jokowi ngomong kita harus punya sense of yang sama. Kita harus ngerasa ini jangan kerja normal-normal aja dong. Ya benar. Tapi dari awal pandemi juga harusnya nggak kerja normal dong gitu. Jadi buat saya memang ini suatu stand politik yang bagus sih. Tapi telat.
tapi telat. Nah, cuma kan gini ya, Bro. Orang-orang yang dukung Pak Jokowi boleh dong ngebela ya, Boleh, ngebela. Bang. Ya, misalnya kalau gua ngewakili suara mereka, ya kan Pak Jokowi juga selama ini direpotin nih sama banyak urusan lah gitu ya. Sama orang-orang yang kontra, sama segala macem, mungkin sama isu radikalisme, Iya. apapun itu gitu ya. Dan juga sehingga ya mungkin nggak fokus-fokus amat ke sana gitu. Nah, kalau ada pembelaan-pembelaan kayak gitu lu akan bilang apa? Kalau buat gue sih, kalau buat pembelaan kayak gitu, it's okay bang. Kita harus, saya nggak mau jadi seorang pembela yang fanatik gitu lah bang. Ya, Tapi ya. buat saya oke, itu bisa satu yang bisa kita terima. Kalau misalnya mungkin Pak Jokowi sibuk dan lain. Tapi ketika kita dalam ngomongin konteks bahwa Pak Jokowi itu tidak sendirian. Pak Jokowi itu presiden, bener bang. Oke. Secara institusi dia presiden, tapi kan dia punya instrumen di bawahnya. Oke. Menteri itu salah satu instrumen di bawahnya. Itu dia juga punya wakil presiden. Dia Oke. punya staf khusus kepresidenan. Nah kan wakil presidennya udah tua, Bro. Aduh, disinggung. Iya, tapi ya mungkin ada role mungkin yang kita nggak lihat kali Oke, bang. Ya. Di oke. media mungkin kita nggak ngeliat, mungkin ada di Berdoa belakang. gitu ya. Iya, berdoa, mimpin doa, atau mungkin sebagai yang saya hormati Pak Wakil Presiden. Oke, oke. Tetap ada fungsi Penasihat bawah. spiritual ya. Iya. Oke, oke. Ini jadi sensitif ya. Iya, Bang. Ya, tapi Oke. saya nggak dukung mana-mana bang. Saya tetap Oke. di posisi yang mahasiswa yang independen. Jadi kalau misalnya ada pendukung Jokowi yang bilang kayak gitu, ya udah nggak apa-apa. Karena yang kita hadapin sekarang bukan Pak Jokowinya atau mungkin politiknya dan lain. Yang kita hadapin COVID. Oke. Jadi ibaratnya kalau kita punya standing position politik yang beda ya it's okay. Tapi jangan lupa musuh bersama kita sekarang gitu. Adalah COVID ya. Adalah COVID. Jangan sampai Yes. nih gua dukung misalnya lu suka Jokowi, gua kagak. Terus akhirnya kita malah berantem. Kita lupa Yes. kalau lagi ada COVID-nya Yes. gitu. Jadi Padahal si COVID nggak peduli ya lu iya, dukung nggak peduli siapa lu ya. dukung siapa, lu bakal tetap kena Oke, gitu. oke, Nah, sedangkan oke. yang kita omongin sekarang kan dalam sisi kebijakannya. Ya, ya. Kalau dalam ya. sisi kebijakannya buat saya ya apa ya, kan dipublikasinya tanggal 23 bang. Ya. Tapi kan rapatnya itu tanggal 18. Oke. Nah, kalau misalnya gue hitung-hitung nih, dari tanggal 23? 18 sampai 23, kan 23 Lama juga ya? Lama juga. Yes, yes. Tapi dampak dari tanggal dari 18 ke 23 itu, gue nggak ngelihat sesuatu drastis yang kayak bener-bener dipublikasiin media. Berarti 18 ke 23 itu ngedit kali ya? Enggak? Nah, itu dia tuh bang. Apakah memang mungkin buat saya? Jadi, Iya, iya. karena kan di rapat itu tanggal 18. Oke lah, Oke. kalau misalnya gue sebagai seorang ketua BEM lah ya, Iya. lagi marahin menteri gue nih. Iya. Kan gue ngarepinnya dia kerja cepet dong bang setelah gue marahin dia kan. Yes. Tapi kalau gue ngelihat dari 18 sampai 23 belum ada hal yang radikal tuh yang sampai Oke. bener-bener kalau menurut gue kayak wah bener-bener mungkin kali Pak Jokowi juga sekarang lagi kesel juga kali ya. Iya, iya. Kalau gue iya. mikirnya karena belum ada hal yang radikal Oke. yang dilakuin gitu. Jadi kalau lo nyorotin time frame yang cukup lama tuh ya, timeline dari 18 ke 23 nggak ada sesuatu yang signifikan, berarti kita nggak bisa nyalain juga bro ya. Kalau ada orang yang nuduh ini drama gitu ya, kita nggak bisa nyalahin Nggak bisa dong. nyalahin bang. Nggak bisa Oke. nyalahin karena memang Oke. dalam segi perpolitikan kan bang. Iya, iya, iya. Ya saya juga waktu itu dipilih secara pemilihan gitu bang. Iya, iya. Yang namanya memang intrik-intrik politik sesuatu yang kadang dibutuhkan untuk Oke. entah membentuk persepsi publik Oke. atau mungkin membangun optimisme gitu kan. Karena Iya. mungkin gue juga bisa ngeliat di sisi lain Mhm. Pak Jokowi marah itu kan sebagai bentuk membangkitkan optimisme kita. Wah ini Iya. presiden kita udah mulai Oke. kesel nih. Iya, Ya kita iya. juga harus hormat lah gitu. Jadi ya macam-macam lah bang kalau ngomong Atau paling nggak dia gini ya, paling nggak udah marah gitu kan. Iya. Udah marah, udah berarti dia nggak diem-diem aja. Oke, gitu. minimal gue marah lah Iya, ya. minimal marah. Oke, oke, oke. Nah bro, tadi juga lu bilang ya, di satu sisi yang lain juga, gue sih nangkap nuansa agak nggak puas tuh ya, bahwa pemerintah atau dalam hal ini apa ya, pemerintah sama legislatif lah gitu, negara ini gitu, itu juga malah agak sibuk ngurusin beberapa undang-undang yang nggak urgen gitu ya. Iya, benar. Ada omnibus law, cipta kerja ya, ada macam-macam yang lain. Itu ngelihatnya kalau lu ngeliat sebagai lagi sebagai aktivis ya, itu lu ngelihatnya kenapa ya? Apa yang sakit sih sama negara ini nih? Kok kayak nggak ngelihat ini si COVID ini masih kurang challenging apa ya? Gimana menurut lu? Kalau gue sih ngeliatnya gini bang, jadi kan dalam konteks bernegara nih bang, Iya. jadi satu negara ini kan bakal ditentuin banget sama kebijakan-kebijakan itu. Dan dalam konteks kita mengambil kebijakan, pasti kita harus ada sudut pandang, ada background, ada point of view yang mau dilihat gitu. Beberapa negara sekarang yang misalnya kalau gue lihat ya bang ya, yang emang udah bisa menyelesaikan COVID dengan cepat, they take seriously dan emang mereka bisa dibilang menghargai sains, menghargai ilmuwan, menghargai riset dan lain, dan mereka mengetahui dampak COVID, misalnya COVID berbahaya banget gitu. Oke. Nah, sedangkan kalau buat gua ya tadi bahwa pemerintah ini masih belum menganggap ini sebagai suatu hal yang serius, even buat penanganan di dana riset dan lain-lain pun juga belum serius gitu bang. Oke. Nah, sudut pandang ini akhirnya yang bikin kalau gua ngelihat
ya pemerintah cenderung abai sama isu-isu COVID-19. Dan akhirnya mungkin ada isu lain nih yang emang kerjaan mereka. Kan sebenarnya bikin undang-undang emang kerjaan mereka ya Bang ya. Cuman karena emang point of view-nya di awal COVID ini cenderung disepelekan atau mungkin ya gimana lah ya Bang. Cuman gua belum melihat bahwa pemerintah kita ngeluarin effort yang fokus bener-bener ke sana gitu. Effortnya ada gitu. Cuman kayak bener-bener ngabisin energinya ke sana tuh belum gitu. Nah, akhirnya ya udah mereka kerjain lah kerjaan-kerjaan kayak HIP terus juga cipta kerja gitu. Jadi yang memang, lebih seksi. Yang mungkin lebih seksi Bang. Dan kalau secara timing juga tepat nih karena kan lagi COVID mungkin. Kalau gue sih seuzon emang kayak berpikir negatifnya kayak ini kayak pemerintah nyari kesempatan deh nih. Kan gue lagi kagak bisa aksi nih sama teman-teman mahasiswa gue nih. Ibaratnya lagi kalkulasi. Ini gue kalau aksi kena corona kagak ya gitu kan Bang. Nah, terus dimanfaatin karena mereka tahu dari awal 2019 kan kita tahu Bang. Mahasiswa sama gerakan sipil itu unsur emang paling getol buat kayak nolak sebelum ke HIP ya Bang. Kita nolak cipta kerja lah. Gitu, tambah buruh lagi yang memang sebelumnya undang-undang KPK ya. Iya, sebenarnya undang-undang KPK yang memang notabene dibawa sama mahasiswa sama gerakan sipil gitu. Nah, dengan momen sekarang nih, ya gue ngerasa negatif thinkingnya, ini kayak beneran nyari kesempatan deh. Apalagi katanya mau disahin Juli nih RUU Cipta Kerja. Mana Juli kan kita masih dalam kondisi yang dibilangnya new normal, tapi kan belum. Ya namanya mahasiswa kan kita kalkulasi gerakan itu nggak bisa sebulan 2 bulan gitu Bang. Masih butuh persiapan juga. Berarti kalau lu lihat dari kembali kalau gue highlight, kalau pakai kacamata atau perspektif seuzon, lu ada kecurigaan bahwa HIP lagi, COVID ini langsung nggak langsung tanda kutip menguntungkan pemerintah menurut lo? Apa gimana? Ya, kalau misalnya dibilang menguntungkan, mungkin menguntungkannya dalam beberapa tahun ke depan nih Bang, karena produk undang-undangnya kan memang baru bakal ngasih feedback. Itu setelah undang-undangnya ditetapkan. Cuman kalau kerugian negara juga tetap pasti ada dong, karena kita ngeliat juga APBN lagi defisit, terus negara harus ngeluarin surat-surat utang dan lain-lain. Cuman ya yang gue khawatirkan adalah ya nanti kan yang dapat dampaknya bukan yang generasi sekarang mungkin Bang yang tahun ini. Mungkin nanti anak-anak gue yang baru ngerasain tuh tentang RUU Cipta Kerja atau RUU HIP. Gitu sih. Nah, ini tadi lu nyinggung gerakan mahasiswa ya. Yang menurut lu ini kita kayak agak-agak gimana ya? Kejepit lah ya. Banyak hal-hal yang mesti disikapin, tapi di sisi lain lagi begini new normal segala macam yang kita nggak bisa banyak bergerak. Nah, gue mau nyampein aja nih banyak concern lah ya dari senior yang mantan aktivis generasi gue atau sedikit di bawah gue gitu ya, yang gemes gitu loh sama adik-adik mahasiswa sekarang gitu ya. Mungkin karena gue banyak mainnya di UI ya, jadi yang gue lihat tuh di UI. Gue nggak tahu apakah di IPB, di ITB atau di kota lain patternnya sama. Tapi kita ngelihat satu, ini kok mahasiswa adem ayem untuk hal-hal besar gitu ya, HIP segala macam. Iya sih waktu Cipta Kerja gue dengar ada beberapa gerakan, tapi nggak masif-masif amat juga. Terus juga gue ngeliat kenapa sih kayak nggak ada prioritas gerakan gitu loh ya. Ya kayak teman-teman UI kemarin kan diledek-ledek gara-gara BEM-nya minta minta subsidi pulsa gitu kan. Lah hati, aduh gue merasa agak-agak terhina gitu ya sebagai alumni. Ini ngapain yang begitu sih gitu ya. Giliran HIP nggak ada suara gitu kan. Kemarin malah ikut bikin webinar tentang Papua. Padahal kan sebenarnya Papua ini isu yang kontroversial menurut gue ya. Karena ada masalah separatisme segala macam juga. Nah, gimana cara lu nanggepin orang-orang yang bilang ini kok gerakan mahasiswa jadi kayak gini nih sekarang gitu. Lu terima nggak terima atau terima dengan catatan atau lu punya penjelasan lain nih? Ya. Kalau gue sih di satu sisi karena gini Bang. Buat gue yang kalau selama gue jadi mahasiswa lah Bang ya. Selama jadi mahasiswa ini berarti kan udah tahun keempat. Selama 4 tahun di dunia kemahasiswaan dan kemarin emang di awal gue sempat ngejabat jadi korpus BMC juga. Gitu. Memang korpus itu koordinator pusat ya? Iya, koordinator pusat BMC. Jadi waktu itu sebelum pergeseran. Kalau ada demo-demo yang nasional gitu itu urusannya BMSI lah ya gitu. Iya, BMSI dulu. Iya. Nah, cuman kalau misalnya gue lihat sekarang yang menarik itu adalah sebenarnya memang ada pergeseran sih Bang. Jadi gue tidak menyalahkan kalau misalnya ada senior yang misalnya bilang kok jadi melamun dan lain gitu. Ya mungkin secara sudut pandang mereka memang iya gitu. Cuman kalau gue ngelihat dari 4 tahun gue jadi mahasiswa emang
ada shifting kali ya, shifting gerakan mahasiswa gitu yang bahkan kalau misalnya dulu kan kita selalu glorifikasinya mahasiswa ini kayak agent of change, Iron Stock dan lain-lain. Yes, Nah, yes. terus Puncaknya di 98 ya puncaknya saat ini ya? 98 karena Yes. memang waktu itu memang yang bisa menanggapi isu terus punya kapasitas intelektual kita gitu, Bang. Iya, Mahasiswa. iya. Nah, Aktor utamanya ya? aktor utamanya. Nah, Oke. tapi gue ngeliat sekarang emang agak shiftingnya kenapa? Karena informasi kan jadi banyak nih, Bang. Iya, iya. Masyarakat sekarang gerakan sipil jauh lebih banyak, bahkan Oke. bahkan mohon maaf kadang jadi lebih galak di mahasiswa sendiri gitu, Bang. Oke. Gerakan-gerakan sipil ini. Nah, kalau gue ngeliat yang gara-gara pandemi Covid ini, di satu sisi melemahkan mungkin buat gue bisa mengakui bahwa iya, Bang. Secara fakta di lapangan karena Iya. satu kita belum ada ya tuh aksi yang turun ke jalan yang sampai mungkin kayak September tahun lalu. Iya, Itu iya. belum ada tuh yang kayak buat penekanannya kayak gitu. September tahun lalu kita ngapain ya? KPK atau apa? Yang KPK, Bang. Yang Oh. KPK sama yang tuntutan reformasi. Itu yang terakhir yang rame-rame itu September Iya, tahun lalu yang ya. rame-rame. Habis Dan itu belum ada lagi kan? Belum ada lagi yang banyak Oke. selebgram itu juga, Bang, yang Iya, muncul-munculan. iya, iya, iya. Nah, tapi yang menarik karena secara fakta kita nggak ada gitu. Tapi yang menarik yang gue lihat sekarang dari teman-teman mahasiswa itu kita tetap ngediskusiin, Bang. Oke. Jadi kita tetap ngediskusin, bro ada isu ini, ada isu dan emang isunya banyak banget. Jadi kalau misalnya Oke. tadi Bang Arif ngomong, kok kita jadi kayak nggak punya prioritas gerakan? Ya benar sih, Bang. Karena kebanyakan Karena isu. banyak banget Ada lu isunya, overwhelm Bang. sama isu Iya. itu gitu. Oke, Dan oke. dan tuntutan masyarakat kepada mahasiswa adalah nyikapin semuanya. Oke. Pada dasarnya oke. itu kan, Bang. Iya, Sedangkan iya. entah kenapa ya, tapi menurut gue mahasiswa sekarang juga kita hitung-hitungan lah. Ini gue sikapin gak ya? Oke. Gitu. Atau gue butuh second opinion nih mungkin dari dari ahli dengan ngadain diskusi dan lain-lain. Nah makanya kalau gue lihat in the end ketika COVID-19 ini meskipun kita nggak ada aksi dan lain-lain, tapi gue ngeliat diskusinya tumbuh subur. Oke. Gitu, Bang. Di satu sisi ya, Bang. Dan di satu sisi ini buat gue sesuatu yang wah bisa dibilang nih tetap kemajuan gitu. Karena dulu, Bang, kalau dulu kan gue ngerasa banget ya, ada tipe mahasiswa yang memang dia mahasiswa kajian. Oke. Masukannya kajian dulu nih. Yes, yes. Jadi dia baru mau gerak kalau Udah ini lengkap nih, ya? udah lengkap nih datanya. Baru dia mau jalan. Ada mahasiswa yang bodo amat kajian ada Yes, yes. ada atau enggak gue mau Iya. turun gitu. Ada yang kayak Iya, gitu kan. iya, Nah, iya. sekarang akhirnya mahasiswa kajiannya tumbuh subur, Bang. Oke. Karena semuanya jadi punya banyak waktu untuk mengkaji. Semuanya banyak ahli yang bisa dibilang dulu susah didatangin ke kampus. Aha. Sekarang karena bisa kita lewat kayak gini nih, Bang, Yes. jadi gampang buat teleconference atau mungkin webinar. Di satu sisi teman-teman mahasiswa yang emang pengen langsung turun-turun aja nih jadinya harus menahan diri. Oke. Karena emang bisa dibilang kita takut nggak sama COVID, takut, Bang. Yes. Takut, pasti takut kita karena satu ancamannya nggak cuman kesehatan kita. Iya. Ancamannya ada nama baik kampus juga di sana Betul. yang lebih Tiba-tiba lu demo jadi klaster baru klaster penyebaran. baru penyebaran gitu. Apalagi kalau misalnya gue jujur IPB ya misalnya. Iya, iya. Belum ditambah lagi kampus-kampus yang memang lagi mencar, Bang, sekarang mahasiswanya. Karena Nah, pulang kampung pulang ya. kampung. Iya, Nah, ini iya, kan iya. sesuatu yang baru. Kalau dulu kan kita mau ngadain kajian, kita ngumpul yuk di salah gue di IPB. Kita ngumpul yuk di titik di Fakultas Pertanian ya, mahasiswa Yes. mau aksi, kumpul semuanya. Gampang ya. Gampang. Ntar Oke. bus gue bawain, gue anterin ke sana. Gampang. Sekarang kumpul yuk. Iya, Ada kita di kumpul. Brebes, ada Iya. Gue di Bali, gue di Kalimantan, gue nih. Lah, Gua di Papua. Iya, gue di Papua kan sesuatu yang baru juga nih, Bang, buat Iya, mahasiswa iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau poin yang pengen gue sampaikan adalah memang buat gue mahasiswa kalau misalnya dibilang lagi ada penurunan gerakan mungkin di satu sisi secara sisi aksinya iya. Yes. Tapi kalau misalnya dari sisi kajian gue ngelihat ini ada peningkatan, Bang. Mulai dari Oke. kedalaman deep materi yang disampaikan, terus kemudian kegemesannya terhadap suatu isu. Oke. Gue jadi makin ngeliat nih, Bang. Jadi banyak mahasiswa yang di IPB nih, Bang, yang awalnya tuh kayak dia nggak terlalu ngerti lah cipta kerja kayak gimana atau Sekarang dia HIP. jadi involved gitu. Sekarang jadi involved Gara-gara kajian itu. gara-gara kajian. Oke. Nah, jadi di satu sisi itu bagus. Nah, cuman kan kita sebagai unsur pergerakan mahasiswa nih, Bang, kita nggak bisa cuman sampai di titik sana nih. Betul. Cuma titiknya kaji doang. Karena lu bukan researcher ya Iya, sebenarnya ya. researcher. Menurut gua kan ya udah kita cukup sampai di keresahannya dapet nih. Ya. Next thing-nya adalah kita bikin action. Oke. Nah, di titik actionnya ini emang yang jujur kalau gua pribadi bilang kita belum dapat, Bang. Oke. Kita belum ngelakuin. Nah, Ya, tapi ya. kalau yang gua lihat sih dari teman-teman kayak misalnya BEMSI atau gerakan-gerakan lainnya, kita ibaratnya lagi kayak mendem bom waktu nih, Bang. Mhm. Jadi kayak pemerintah sekarang nih ngeluarin ini lagi nyulut bom waktu gitu yang mahasiswanya lagi nyiapin dinamit nih di bawah. Oke. Gitu. Nah, terus disulut sama pemerintah dengan kebijakannya sekarang Oke. gitu. Jadi ya gue mengharapkan Berarti kalau meledak bahaya ya. iya meledak bahaya. Nah, ini dia
yang apa ya, yang gua kayaknya ini yang lagi terjadi di kondisi masih sekarang. Mungkin kita emang lagi step down dulu gitu. Sambil nyiapin dinamit yang tadi gue bilang, materi dan lain-lain, bangun keresahan karena kita kan jumlah ya Bang, mainnya Ya, jumlah. betul. Bukan main kedalaman isu, bukan. Betul, Kita itu mainnya urusan jumlah. profesor lah ya. Iya, urusan profesor dan tapi kan kita mainnya di jumlah. Ya, Mahasiswa sekarang juga makin pintar gitu Bang. Jadi ya. buat kita ngasih pencerdasan sekarang susah gitu. Kayak misalnya gue nih, bro, isu ini nih lagi bahaya ini nih. Ah enggak ah, kata ahli ini, gue lihat di Twitter kayak gini. Oke. Loh, jadi emang Dia butuh udah bisa effort. counter ya. Iya, butuh effort yang lebih banyak buat itu. Jadi ya gue ngeliat gitu sih Bang. Jadi mungkin beberapa bulan lagi nih kita bisa expect ada gerakan mahasiswa yang duar. Oke. Gitu Bang. Tapi Gua jadi ngeri. gue nggak tahu nih, gue nggak tahu apakah ini sesuatu yang gue rasakan secara pribadi aja atau Oke. teman-teman gerakan mahasiswa lain juga mengamini hal yang sama gitu. Kan Yes. kalau gue lihat sih kayaknya emang kita lagi sama-sama nunggu momen aja sih. Oke. Gitu Bang. Ngumpulin peluru gitu ya. Iya, ngumpulin peluru dulu. Oke guys, netizen dengerin nih pembelaan dari seorang ketua BMKM IPB ya. Ah. Jadi kalau ada yang nuduh gerakan mahasiswa melempem, 3 pembelaan. 1, ini mulai shifting, banyak aktor baru di gerakan sipil ya. Benar. Oke, 1 bukan cuma mahasiswa. Mungkin gara-gara digital juga kali ya, Digital, medsos segala betul. macam. 1 itu. 2, isunya banyak banget. Jadi Isunya banyak memang banget. akhirnya kadang-kadang kayak random gitu ya. Iya, ya. bener Bang. Yang ketiga nih si COVID nih ya, bikin kita jadi susah ngumpul segala macam. So mahasiswa lagi harus adapt dengan mungkin cara-cara gerakan yang baru. Tapi Wicak ngejamin nih katanya don't worry ya. Iya, nggak jamin sih Bang. Cuman ini jadi kayak sebuah ajakan. Kan ini kan yang Oke. nonton mungkin juga generasi milenial. Betul, Bang. betul. Banyak kan Teman-teman milenial saya sih. Gitu, milenial Iya, teman-teman iya, saya. iya. Ya ini juga bentuk sebuah ajakan sih Bang. Karena Yes. kita nggak bisa diem aja emang dengan Iya. kondisi sekarang yang ya you know lah gitu. Betul. Dengan kondisi sekarang kita nggak bisa diem aja gitu.